Selamat sore, Romo, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di Gereja Katolik Sentral Kobe. Hari ini merupakan hari Minggu biasa yang ke-6. Perayaan Ekaristi pada hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Alexander Deni Wahyudi SX. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur 322. 322. Kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudara terkasih dalam Kristus, selamat datang di Misa Bahasa Indonesia bulanan di Gereja Sentral Kobe ini. Kita sebelum masuki peristiwa penyelamatan ini, kita mohon ampun di hadapan Tuhan akan segala kelemahan dan dosa kita supaya kita layak menerima perjamuannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Puji Syukur 351. Hallelujah.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah bersabda bahwa Engkau akan tinggal dalam hati yang lurus dan murni. Semoga dengan pertolongan rahmat-Mu, kami hidup menurut sabda-Mu, agar kami pantas menjadi tempat kediaman-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Putra Siram. Asal sungguh mau, engkau dapat menepati hukum, dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Api dan air ditaruh Tuhan di hadapanmu. Kepada apa yang kau kehendaki, dapat kau ulurkan tanganmu. Hidup dan mati terletak di depan manusia. Apa yang dia pilih akan diberikan kepadanya. Sungguh besarlah kebijaksanaan Tuhan. Dia kuat dalam kekuasaannya dan melihat segala-galanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang bertakwa kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia ia kenal. Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik, dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Adalah kebenaran, hukum-Mu
pengusaha-pengusaha di dunia ini, yaitu pengusaha-pengusaha yang akan ditiadakan. Tetapi kami yang beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah menyatakan oleh Roh Kudus, dan Roh menyediakan segala sesuatu, bukan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu,
dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk persembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai padanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena berzina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan pada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini hari Minggu biasa ke-6 tahun ke-6. Hari Rabu nanti adalah Rabu Abu. Tidak ada bisa bahasa Indonesia Rabu Abu. Jadi kalian semua diundang untuk datang ke gereja masing-masing. Ada beberapa umat yang tidak bisa datang hari Rabu Abu, mencari abu di hari Minggu. Aneh, Rabu Abu. Jadinya Minggu Abu. Kita semua hadir di sini, kita percaya bahwa kita semua dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi gereja, di mana gereja kepalanya adalah Yesus. Dan kita semua yang dipanggil di sini mengikuti jejak Yesus melalui para rasul, maka kita pun berjemaat, bergereja, kita semua diundang untuk menjadi pengikut Yesus. Menjadi pengikut Yesus banyak pilihan, bukan hanya gereja Katolik, tapi juga banyak gereja-gereja yang lain. Mungkin dari kalian pernah mengikuti ibadat di gereja-gereja yang lain bersama dengan teman atau saudara. Di dalam gereja Katolik mungkin tidak semeriah gereja-gereja yang lain, karena liturginya sudah ditentukan. Namun demikian, kita semua selalu diberikan bacaan-bacaan yang menurut liturgi di seluruh dunia sama. Kita diminta oleh Yesus pada hari ini tidak hanya beragama secara lahiriah yang kelihatan, tetapi masuk ke dalam inti keagamaan itu sendiri. Bahwa kita mencari Allah baik melalui agama yang kita anut, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga kita, untuk sesama kita, dan seterusnya. Maka beberapa tahun yang lalu di Jepang ini, mungkin setelah COVID, ada kementerian kesetiaan, kementerian
kemudian loneliness, seperti itu ya, kodoku. Sekarang mungkin nggak ada kan ya, seperti itu. Nah, kita semua yang hadir di Jepang ini setidaknya mungkin mengalami semacam itu. Jadi penyakit kesepian itu bukan hanya melulu untuk orang Jepang, tapi juga untuk semua yang tinggal di Jepang, yang notabene meninggalkan tanah air, tinggal sendiri kebanyakan kan. Pernah mengalami saat-saat di mana merasa kesepian, merasa ditinggalkan, merasa tidak berhasil dan seterusnya. Maka penyakit semacam ini buat orang Jepang hal yang lumrah, karena mereka selalu gamang begitu, gambar. Tadi kita semua yang mungkin berasal dari Indonesia, berbagai macam suku dan background, kita punya komunitas semacam ini, di mana kita pasti menemukan teman atau mungkin datang ke misa ini hanya untuk misa lalu pulang, tidak membawa apa-apa. Jadi apa yang kita bawa dari misa ini, pergaulan kita dengan semuanya yang boleh kita sapa, kita kenal, dan itu menguatkan hubungan kita bukan hanya dengan Allah, tapi juga dengan sesama. Ada amin, saudara? Kalau mereka yang tidak mengatakan amin, mungkin karena mereka sendiri di sini, merasa sendiri. Saya pernah mendengarkan dari satu ibu, ada orang yang bunuh diri, orang Indonesia di Osaka ini. Lalu dicari-cari, dia orang Katolik. Apakah saya mengenalnya? Saya kan pastor kan, Katolik. Saya tidak mengenal orang itu. Setelah misa biasanya ya pulang masing-masing. Jadi kita semua yang hadir di sini mempunyai istilahnya tanggung jawab atau juga bela rasa. Apa yang dikatakan Yesus pada hari ini bukan hanya melulu melaksanakan hukum atau ajaran gereja atau ajaran yang lain, tapi juga dalam hati kita juga mewujudkan ajaran itu dalam cinta kasih yang nyata. Sapaan yang mungkin hanya mengenal nama dan seterusnya, mungkin bisa memberikan sedikit kesejukan dalam hati yang dimana mungkin merasakan kesepian dan kegagalan dalam hidup ini. Maka kita semua yang hadir di sini, saya hitung tadi ada 50-an. Kalau nggak percaya, kamu hitung. Kita semua yang hadir di sini diundang untuk saling memberikan apa yang bisa kita beri. Kita berikan suara kita untuk memuji Tuhan. Kita berikan suara kita untuk menjawab misa dan juga bernyanyi bersama. Disitulah hati kita juga diberikan kesembuhan, di mana kita semua yang hadir dalam misa, dalam Roh Kudus kita diundang di sini, dan dalam Roh Kudus itu pula kita digerakkan sebagai motivasi kita untuk melanjutkan keagamaan dan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan dalam bacaan pertama dari surat Sirah, kita dihadapkan pada pilihan antara hidup dan mati, antara air dan api. Kita selalu diberikan pilihan-pilihan dalam hidup itu. Mana yang kita pilih? Sebagai manusia, kita ingin memilih yang mudah, yang memberikan cuan lebih besar, yang tidak bersusah payah dan seterusnya. Tetapi kita semua yang hadir di sini mungkin sedang belajar, sedang bekerja, kita mulai dari nol. Mereka yang baru memiliki anak atau mungkin merencanakan untuk berumah tangga, relasi dengan partner, dengan keluarga, dengan semuanya dalam kehidupan kita selalu melalui pasang surut. Disitulah kita diuji dalam bacaan Injil kali ini. Apakah kita setia dalam menjalin relasi kita dengan sesama kita, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam kehidupan gereja. Peristiwa-peristiwa kecil dalam kehidupan kita sehari-hari selalu mengarahkan kita kepada kehendak Allah yang lebih luhur daripada kehendak kita sendiri.
Mungkin dari banyak kita atau beberapa sudah meninggalkan kelompok kita karena ketidakcocokan atau mungkin permasalahan yang tidak terselesaikan. Dan itu terjadi dimanapun komunitas berada. Maka dalam misa ini pun kita berdoa untuk mereka semua yang mungkin merasa tidak in lagi lalu meninggalkan kelompok ini dan seterusnya. Kita percaya bahwa doa-doa kita pasti dijawab oleh Tuhan melalui Roh Kudus yang menggerakkan hati kita dan juga hati orang-orang yang mungkin sudah tidak seia dan sekata dengan kita. Maka dalam bacaan yang terakhir Injil, bila iya katakanlah iya, bila tidak katakanlah tidak. Itu adalah janji bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi juga konsekuensi dalam keseluruhan hidup kita menjalani apa yang sudah kita janjikan di hadapan Tuhan dan sesama, terutama dalam gereja ini. Maka dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa konsekuensi untuk mengikuti kehidupan ini, say what you mean and mean what you say. Jadi apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan apa yang kita maksudkan, dan apa yang kita maksudkan harus sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Sulit, tapi itulah apa yang dikatakan Yesus. Kita harus konsekuen dengan pilihan kita. Ketika kita jatuh, kita pun akan kembali bangkit dan menjalani pertobatan. Ya, sebentar lagi gereja menyediakan pada hari Rabu, hari pantang dan puasa selama 40 hari kita memasuki peristiwa keselamatan, misteri salib dan juga sengsara Yesus. Amin. Kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kita akan Allah. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sediakan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa yang telah berkenan memberi kesempatan berkembang sebagai manusia bebas dalam cinta kasih kepada sesama. Umat dimohon menjawab, Tuhan dengarkanlah umat. Bagi para penanggung jawab dalam gereja dan negara, semoga Allah Bapa menerangi para penanggung jawab dalam gereja dan negara, agar jangan menganggap kebebasan anak buah sebagai ancaman atas kewibawaan, melainkan secara positif membimbing mereka menuju kedewasaan. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat. Bagi para orang tua dan para pendidik, semoga Allah Bapa meluaskan kiranya pandangan para orang tua dan para pendidik, agar tidak berpaku pada adat kebiasaan pada masa muda mereka, melainkan terbuka untuk mendengar cita-cita kaum muda dewasa ini. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat. Bagi kaum muda, semoga Allah Bapa menyadarkan kiranya kaum muda zaman sekarang jangan sampai mereka terbawa oleh arus kemewahan dan kesenangan, tetapi berpandangan teguh bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat. Bagi kita sendiri di sini, semoga Allah Bapa mendampingi kita dalam memberi kesaksian tentang ajaran putranya kepada masyarakat di sekitar kita. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat. Allah Bapa yang Maha Baik, dengan bebas Putramu telah menjatuhkan pilihannya pada pelaksanaan kehendak-Mu dengan mencurahkan segalanya demi sesama manusia.
Kami mohon perkenankanlah kami dalam masa perubahan yang cepat ini selalu berusaha mencapai cita-cita Yesus Putramu, Tuhan pengantara kami. Amin. Silakan berdiri. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kami mohon ya Allah, semoga persembahan ini menyucikan dan membarui kami, sehingga kami yang melaksanakan kehendak-Mu akan memperoleh anugerah hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur pada Tuhan Bapa yang Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di dalam diri-Mu kami hidup, bergerak dan ada. Dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayang-Mu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dengan perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil berseru.
Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Thomas Aquinas, Maeda Mangyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Dan
bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersamamu. Kita satukan hati kita untuk memberikan salam damai satu sama lain. Damai Kristus. Saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba, Tuhan, saya tidak pantas untuk datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan oleh makanan surgawi. Bangkitkanlah kerinduan kami akan makanan sejati yang menguatkan kami untuk senantiasa hidup jujur dan benar dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Silakan duduk pengumuman. Selamat sore untuk kita semua. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Yang pertama, akan diadakan misa bahasa Indonesia setiap bulannya di Gereja Kobe dan juga Osaka. Misa di Kobe akan diadakan setiap minggu ketiga, hari Minggu pukul 3 sore di Gereja Katolik Sentral Kobe. Misa di Gereja Osaka akan diadakan setiap minggu keempat, hari Sabtu pukul 5 sore di Gereja Sacra Familia Umeda Osaka. Umat diundang untuk hadir. Yang kedua, mohon perhatian bagi umat yang baru pertama kali hadir pada perayaan Ekaristi pada hari ini. Dimohon untuk maju ke depan altar untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, asal tempat di Indonesia, serta pekerjaan atau aktivitas selama di Jepang. Sekali lagi, umat yang baru pertama kali hadir diharapkan untuk maju ke depan. Yang ketiga, mohon perhatian bagi umat yang bulan ini berulang tahun di bulan Februari dan umat yang akan menempuh perjalanan jauh. Dimohon untuk maju ke depan untuk menerima berkat dari Romo. Sekali lagi kepada umat yang berulang tahun di bulan ini, umat yang merayakan hari ulang tahun perkawinan maupun umat yang akan menempuh perjalanan di bulan ini dimohon untuk maju ke depan. Yang keempat, karena ada beberapa alasan dan nanti akan diumumkan juga di grup, mulai bulan depan kita akan mengadakan persembahan kedua untuk komunitas untuk uang kas komunitas kita. Yang keempat, mohon untuk tetap menjaga kebersihan gereja dengan tidak meninggalkan sampah dalam bentuk apapun. Umat dimohon untuk membantu mengembalikan puji syukur pada tempat asalnya. Demikianlah pengumuman gereja. Terima kasih atas perhatian. Silakan. Yang baru pertama kali datang, saya memandu. Untuk memperkenalkan diri, silakan maju ke depan. Yang dari Solo, silakan. Perkenalkan semuanya, nama saya Fania, asalnya dari Solo. Ya, terima kasih. Sore semuanya, saya Kosen, saya dari Osaka. Pertama kali saya di Kobe yang desa. Indonesia asalnya dari Indonesianya di Jogja. Oh, Jogja. Terima kasih. Selamat sore saudara-saudara sekalian, Romo, Sister. Sebetulnya saya udah lama tinggal di Jepang, cuma sejak Agak kesini. Biar kelihatan itu yang sebetulnya saya sudah lama tinggal di Jepang, cuma semenjak Corona saya jarang ke gereja Kobe lagi. Tapi kalau di gereja dekat rumah saya masih kalau libur saya ke gereja. Kerjaan saya engineer, asal di Indonesia dari Jawa Barat, Bogor. Anaknya udah 2. Oh, siapa namanya? Nama saya Bobby. Bobby. Ya, terima kasih Bobby. Dan masih ada yang lain, silakan. Tidak ada? Kalau nggak ada, ada yang ulang tahun, silakan maju ke depan.
tanggal 29 Februari? Hanya bertiga? Udah, 2 aja. Mau ngikut? Ya. Ulang tahun. Mau ngikut? Kita berdoa untuk kalian berdua. Semoga sumber sukacita dan kehidupan Allah yang memberikan selalu penghiburan dan juga kehidupan dari hari ke hari, mencukupi segala rezeki dan juga rahmat bagi kalian yang berdatang pada bulan Februari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Mas. Hadiahnya menyusul. Baik, kalau nggak ada, nanti kita selesai lagu penutup seperti biasa, kita diundang untuk maju ke depan untuk foto bersama, untuk kenangan. Terima kasih. Kita bangkit berdiri untuk mohon berkat Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada semuanya yang sudah hadir dalam misa ini, dan juga petugas misa dan juga kor dan seterusnya yang sudah melayani dengan luar biasa. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.